adalah orang yang kaum yang sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan dan yakin kepada firman Tuhan. Pendahulu kita, kalau Anda percaya kita adalah termasuk dalam kelompok Protestan, saya termasuk di dalam kelompok, saya yakin sih kita termasuk dalam kelompok Protestan. Martin Luther misalnya, karena keyakinannya akan praktek yang tidak benar dari gereja tua, Katolik menuliskan 95 dalil, 95 tesis di gereja di Wittenberg. Kemudian nenek moyang kita atau pendahulu kita, orang-orang Anabaptis, adalah mereka yang melihat ada penyimpangan yang dilakukan oleh gereja-gereja pada waktu itu, ketika melihat bahwa kenapa bayi-bayi dibaptiskan, kenapa mereka diselamkan, kenapa orang yang belum dilahirkan kembali diselamkan, sehingga mereka membaptiskan ulang. Itu sebabnya mereka disebut dengan Anabaptis. Pendahulu kita, kaum baptis di Inggris, mereka mendapat julukan the people of the book. Karena apa? Karena ketaatan mereka, kesetiaan mereka kepada firman Tuhan dan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Tidak bisa kita melihat Alkitab plus kebudayaan, Alkitab plus tradisi, Alkitab plus kepercayaan. Tidak hanya Alkitab saja yang kita pegang teguh. Kita tidak menambahkan tradisi apapun ke dalam firman Tuhan, karena itu dapat mengacaukan ajaran yang kita pegang teguh. Pada saat saya menerjemahkan hamba Tuhan yang datang ke seminar kami di SCT Baptis Jakarta minggu yang lalu, Pastor Craig Chris, orang berkebangsaan Wales yang melayani di Jerman, kemudian sekarang melayani di Florida, dia memberikan satu statement yang sangat menarik. Dia mengatakan seperti ini: jangan pernah pengalaman Anda mendikte teologi Anda, tetapi teologi Anda yang mendikte pengalaman Anda. Nah, saya ingin ulangi sekali lagi. Saya pikir ini sangat baik. Jangan pernah pengalaman Anda mendikte teologi Anda. Sebaliknya teologi Anda yang mendikte pengalaman Anda. Nah, misalnya apa? Misalnya seperti ini. Anda sakit, Anda berdoa tanpa ke dokter, Tuhan sembuhkan. Dan kemudian mulai dari detik itu Anda berkata kepada setiap orang, jangan pergi ke dokter, cukup berdoa saja, dan Tuhan pasti sembuhkan. Saya yakin kalau semua orang Kristen seperti itu, saya nggak tahu apa yang terjadi dengan Dokter Kiki, tetapi nggak hubungannya. Tetapi maksud saya begini, itu tidak benar. Kita percaya bahwa Tuhan mampu menyembuhkan tanpa kuasa dokter, tetapi Tuhan juga menyembuhkan. Itu sebabnya Tuhan panggil Dokter Lukas untuk menjadi hambanya, karena dia tahu dia seorang tabib yang baik, dokter yang baik, yang mendampingi Paulus untuk melakukan pelayanan pengabdian Injil. Ada seorang teman saya yang sekarang sudah ada di surga, dia meninggal. Dia suatu saat berkata kepada saya tidak yakin saya harus melanjutkan pendidikan saya di seminari. Kenapa? Karena saya yakin ketika Roh Kudus berbicara kepada saya dapat berkhotbah. Nah, saya pernah mengikuti suatu seminar, saya tidak mau sebutkan namanya, ini suatu gerakan yang sangat besar di Jakarta, di Indonesia, dan bahkan juga mungkin di sini. Tapi seorang pembicara berkata seperti ini, dia khotbah sana sini, dia berkata seperti ini kepada saya, Pastor Ed. Dia berkata, saya tidak seperti pendeta-pendeta yang lain. Ketika saya mau berkhotbah, saya nggak punya catatan seperti ini, seperti pendeta-pendeta yang lain. Saya cukup berdiri ke depan, belakang mimbar, Roh Kudus berbicara melalui saya, tanpa ada persiapan. Saya berpikir, saya ragu apakah itu Roh Kudus atau Roh Kudus yang berbicara kepada Anda. Seringkali orang berpikir seperti itu, bahwa karena ada Roh Kudus yang berbicara kepada dia tidak perlu persiapan, dia tidak perlu lagi firman Tuhan. Atau mungkin ada orang yang berkata, oh saya punya pengalaman yang baik, saya dapat bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Ketika saya berdoa, ketika saya menyembah, saya merasakan persekutuan yang indah dengan Tuhan, sehingga saya tidak perlu lagi ke gereja. Anda pasti sering mendengar seperti ini. Saya tidak perlu ke gereja, karena di rumah saja pun, dengan celana pendek, dengan apapun, saya bisa menyembah Tuhan. Saya nggak perlu pergi ke gereja. Sehingga dia mengajarkan kepada orang bahwa tidak perlu pergi ke gereja, karena dimanapun mereka dapat bertemu dengan Tuhan. Dan Anda dapat melihat daftar demi contoh orang-orang yang melihat pengalaman dan menjadikan pengalaman itu adalah teologi mereka, dan bukan sebaliknya teologi yang mendikte pengalaman mereka. Ini yang menjadi bahaya ketika kita gereja mulai sedikit demi sedikit. Seringkali kita, ini saya mendapat pengalaman ketika pergi ke banyak seminar dan melihat jemaat-jemaat sangat takut dengan istilah teologi, takut dengan istilah doktrin. Terutama orang-orang muda nggak mau dengar kata doktrin.
tabu. Saya berkata kemarin kepada beberapa orang yang mengikuti seminar, saya heran. Orang di dalam gereja alergi dengan istilah teologi, tetapi tidak alergi dengan istilah biologi. Anda nyambung? Ya, jangan bawa teologi, tapi mari kita bicara mengenai biologi dalam Anda mengerti. Dan seorang berkata kepada saya ketika banyak dari Anda berkata, oh saya bukan teolog. Dan orang ini berkata, setiap orang yang berbicara mengenai Allah, setiap orang yang berbicara tentang Allah adalah teolog. Jadi kalau Anda tidak pernah berbicara tentang Allah, saya yakin Anda tidak ada dalam ruangan ini. Tetapi setiap kita adalah teolog, dan setiap kita berteologi. Ada orang yang berkata, oh saya tidak mau berteologi. Suatu saat saya mendengar khotbah seorang hamba Tuhan yang diundang ke sebuah gereja baptis di Jakarta, KKR besar, dan kemudian mungkin karena pemahamannya yang sangat sempit dan tidak belajar banyak, dia berkata seperti ini, Injil jangan diteologikan, karena ketika Injil diteologikan rusak. Saya kemudian berpikir, Injil jangan diteologikan. Injil sendiri adalah, kata itu adalah teologi. Bagaimana mungkin Injil tidak diteologikan? Dan dia memberikan penjelasan-penjelasannya yang sangat-sangat salah dari semuanya ini adalah ketika orang alergi dengan istilah teologi, alergi dengan istilah doktrin. Doktrin adalah ajaran. Apa yang Anda pelajari di sekolah minggu, apa yang Anda pelajari di youth group, apa yang Anda pelajari di cell group, apa yang Anda pelajari di Bible Study Tuesday atau life group atau apapun, itu adalah doktrin. Itu adalah ajaran. Seharusnya itu adalah doktrin. Itu adalah ajaran. Apapun yang kita lihat dari firman Tuhan, itu adalah doktrin. Apa yang kita lihat dari jemaat di Tiatira adalah orang yang karena tidak teguh memegang doktrin, kemudian disesatkan oleh orang yang menyebut dirinya Nabi. Saya ingin mengatakan kepada kita, dengan penuh hormat kepada core group leader, kepada hamba Tuhan yang melayani, harus teguh memegang doktrin kita. Apa yang kita yakini dari firman Tuhan. Kalau kita tidak mau menjadi korup, pegang teguh. Jangan alergi dengan teologi kita, dengan doktrin kita. Yang kedua, bukan saja kita harus memegang teguh doktrin kita, tetapi kalau kita tidak mau menjadi gereja yang korup, kita harus memelihara kemurnian hidup kita. Ayat 20, firman Tuhan berkata, tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabi mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Salah satu hal yang terkenal dari kota Tiatira adalah karena sekian banyak industri yang ada di kota tersebut, mereka ada apa yang disebut serikat buruh, trade union. Jadi mereka ada serikat buruh, misalnya pekerja-pekerja tekstil seperti Lydia, bukan hanya Lydia saja, tetapi ada banyak orang-orang seperti Lydia. Mereka ada serikat buruh tekstil misalnya, serikat buruh pekerja-pekerja tembaga, serikat buruh ini, dan lain sebagainya. Mereka ada sekian banyak serikat buruh. Nah, serikat buruh bukan saja ketika mereka bekerja, tetapi mereka seringkali mengadakan pertemuan-pertemuan. Dan ketika mereka mengadakan pertemuan, mereka biasanya mempersembahkan binatang-binatang kepada dewa-dewa mereka, di kuil-kuil mereka. Dan bukan itu saja, mereka akan pesta, mereka akan mabuk, dan seringkali mereka hidup di dalam, mereka melakukan perzinahan bebas di dalam perkumpulan-perkumpulan mereka. Ini yang biasa sekali dilakukan di kota Tiatira pada waktu itu, praktek-praktek yang sangat jamak terjadi. Nah, bagaimana dengan jemaat di Tiatira? Siapa mereka? Banyakan dari mereka adalah anggota-anggota serikat buruh ini, itu, dan lain sebagainya. Apa yang mereka hadapi hari lepas hari, minggu demi minggu? Mereka mendapat undangan untuk ikut ke dalam serikat buruh, perkumpulan-perkumpulan seperti ini. Apa yang mereka hadapi? Mereka mendapat undangan, dan mereka tahu ketika mereka mendapat undangan seperti ini, mereka akan masuk ke dalam kelompok-kelompok yang akan menyembelih binatang dipersembahkan kepada dewa. Apa yang mereka hadapi? Mereka akan melihat teman-teman mereka menyembah berhala. Apa yang akan mereka lihat? Mereka akan melihat teman-teman mereka, dan mungkin juga mereka terlibat di dalam percabulan, perzinahan, dan lain sebagainya. Dan ini yang menjadi pemandangan atau kehidupan hari lepas hari, tantangan hari lepas hari dari jemaat yang ada di Tiatira. Jadi apa yang harus mereka lakukan? Itu sebabnya Allah mengirim surat kepada mereka untuk menjaga kemurnian kehidupan mereka sebagai orang Kristen yang Tuhan tempatkan di kota Tiatira yang penuh dengan tantangan kehidupan masa kini.